Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zuma Safrullah dan saya sendiri Fadelia Triafitasari akan mempresentasikan terkait dengan relasi suami istri dalam kesetaraan gender. Yang pertama yaitu tentang relasi suami istri dalam pola perkawinan. Menurut Zanzoni, sebagai dikutip oleh Evelyn Sulaiman, bahwa hubungan suami istri dibedakan menurut pola perkawinan. Terdapat menjadi 4 macam pola perkawinan. Yang pertama yaitu owner property. Owner property ini merupakan istri adalah milik suami sebagaimana bentuk properti lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya, dan tugas rumah tangganya. Kemudian, pola relasi yang dibangun bersifat hierarkis. Suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk kontrol sosial maupun seksualnya. Kemudian pola yang kedua yaitu terkait dengan head complement. Head complement ini menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas bersama dalam batas-batas tertentu. Suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, kemudian komunikasi yang terbuka, pencari nafkah, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga menyediakan baik itu makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan keluarga. Secara substantif, istri juga sebagai pendamping suami yang memberikan support pekerjaan untuk kemajuan karir suaminya. Kemudian pola yang ketiga yaitu tentang senior-junior partner. Posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun menjadi teman. Istri yang bekerja masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Kemudian di samping itu suami mencari nafkah utamanya. Istri memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilan dan pengambilan keputusan, namun suami tetap memiliki kekuasaan lebih besar dari istri. Kemudian pola yang terakhir atau yang keempat yaitu equal partner. Tugas besar seorang ibu adalah salah satunya adalah memang mendidik anak, karena waktu seorang ibu dalam membersamai anak-anak banyak sekali ya. Kemudian hal ini biasanya terbukti dengan kedekatan anak pada tahun-tahun pertama kehidupannya. Namun bukan berarti ayah tidak mempunyai kewajiban dalam mengasuh ataupun mendidik anak. Kemudian pembahasannya yaitu tentang terkait relasi ideal suami istri dalam istri. Relasi suami istri yang ideal adalah yang membesarkan pada prinsip muasyarah bil al ma'ruf, yaitu pergaulan suami istri yang baik. Kemudian Allah itu menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai dan ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban dari keduanya. Keluarga sakinah mawaddah warohmah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subjek pengelolaan kehidupan keluarga menuju keluarga yang ideal. Selanjutnya yaitu tentang kriteria suami istri yang baik. Sebenarnya banyak sekali ketentuan agama yang memandu kita mencari pasangan atau calon suami istri yang akan menjadi partner untuk diciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, damai, sejahtera. Keluarga yang berkualitas yang tercakup. Sedangkan perceraian terjadi mungkin karena kurangnya memahami arti sebuah perkawinan dalam agama dan tujuannya. Membangun dan membina keluarga yang terdiri dari suami dan istri memerlukan perhatian. Kemudian asas pemilihan calon istri. Dalam pemilihan calon istri ada beberapa kriteria, diantaranya yaitu pemilihan atas dasar agamanya, kemudian pemilihan atas dasar keturunan, pemilihan atas dasar kesehatan rohani dan jasmani, kemudian yang
Terakhir ada menghindari perkawinan dalam kerabat yang dekat. Selanjutnya ada asas pemilihan calon suami. Yang pertama yaitu agama dan akhlaknya tentunya. Kemudian yang kedua sehat rohani dan jasmaninya. Yang ketiga yaitu yang paling penting yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya ada problem relasi suami istri. Dalam proses pencapaian keluarga sakinah sudah bareng tentu mengalami kendala-kendala sebagaimana diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar di tengah samudra pasti menghadapi gelombang badai. Di setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian, seringkali suami istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran jernih antara lain karena faktor emosi, kurangnya pengertian atau pemahaman, kemudian juga faktor dari gender stereotip yaitu pelabelan negatif terhadap pasangan. Masalah-masalah yang biasanya terjadi dalam rumah tangga yaitu yang pertama ada cemburu. Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan baik suami ataupun istri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak pasangan. Dalam hal ini dalam bentuk cinta kasih sayang dan perhatian yang dipandang hilang atau kekurangan dari pasangan. Cinta dan cemburu itu ibarat sisi mata uang yang pasti ada pada setiap yang bercinta, namun cemburu dapat disebut juga wajar jika dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya yaitu terkait tentang problem ekonomi. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya, kelancaran dalam keluarga dapat dipicu oleh ekonomi. Sebaliknya, kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu, Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi, tanggung jawab, serta berkeinginan untuk segera menikah, maka disegerakan menikah. Kemudian problem selanjutnya yaitu terkait manajemen waktu dan pergeseran peran gender. Kemudian juga ada orang ketiga. Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadinya investasi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan sebagai tidak lagi fokus pada pasangannya. Kemudian tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, tapi juga jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya yaitu problem selanjutnya yaitu rasa bosan. Perjalanan hidup rumah tangga dengan aktivitas rutin yang dilakukan dari waktu sering menjadi pemicu perasaan bosan. Kebosanan ini bisa muncul karena fluktuatif, bisa juga sesaat, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Perasaan bosan yang muncul di antara suami dan istri tidak dapat dibiarkan karena dapat berkembang kemudian menjadikan keretakan dalam relasi keduanya. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zuma Safrullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fadel bahwa selanjutnya adalah poin E terkait relasi seksual suami terhadap pandangan Islam. Nah, salah satu bentuk implementasi dari berkeluarga itu adalah menghasilkan keturunan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan keturunan, maka suami istri melakukan hubungan yang mana ini merupakan hal yang tabu dalam ranah keluarga. Walaupun itu ini tetap saja menjadi tindakan prokreasi dan penciptaan manusia sebagai aktivitas seksual, karena prokreasi ini adalah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Laki-laki dan perempuan memiliki alat reproduksi yang berbeda atas keduanya, namun Allah memberikan perasaan yang sama atas kebutuhan ini. Karena itu, suatu pasangan tidak boleh egois dan mengikuti kemauan dirinya sendiri.
dengan mengabaikan kebutuhan dari pasangannya. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 menegaskan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah para istri-istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Maka keduanya mempunyai relasi yang kuat karena suami istri adalah satu kesatuan dan saling melengkapi. Satu hal yang harus diperhatikan dan bahkan wajib oleh suami istri adalah tidak melakukan kekerasan. Solusi terbaik untuk menghindari hal-hal tersebut adalah dengan menyadari perubahan gender di masyarakat karena sangat pengaruh terhadap relasi dalam rumah tangga. Yang kedua ada membicarakan dengan baik masalah dengan pasangannya. Yang ketiga ada suami menyadari masalah ekonomi. Ini ekonomi merupakan masalah yang sangat sensitif di dalam berkeluarga. Karena untuk keberlangsungan hidup maka ekonomi juga diperlukan. Yang poin terakhir adalah menyadari relasi seksual merupakan hal yang dianjurkan oleh agama, tapi dengan prinsip muasyarah bil ma'ruf, yaitu dengan kebaikan. Selanjutnya ada poin F, itu tentang faktor pendukung dan penghambat keluarga. Tentu saja dalam perkawinan ada tujuannya yaitu untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun ada faktor-faktornya pendukung dan penghambat. Nah, faktor pendukung itu satunya itu dilandasi oleh mawaddah warahmah. Yang kedua ada ma'ruf, yaitu dalam berkeluarga itu harus dalam koridor yang wajar dan patut dengan lingkungannya, patut dengan keluarganya. Yang ketiga ada harus seperti simbol dalam Al-Quran itu sebagaimana pakaian harus saling melengkapi, yaitu. Yang keempat ada perhatikan kebahagiaan keluarga sesuai dengan hadis Nabi, yaitu istri yang setia, anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rezekinya. Maka dengan memperhatikan hal ini seperti anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dekat dengan rezekinya, maka itu menjadi pendukung untuk jadi keluarga yang sakinah. Yang ada jadikan berkumpulnya keluarga sebagai surga dan motivasi dalam meningkatkan amal ibadah. Jadi keterikatan emosional keluarga itu juga menentukan kualitas ibadah dalam kehidupan, karena tujuan dari perkawinan merupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada faktor penghambat, yaitu terkait dengan faktor penghambat yaitu akhlak yang rendah, jauh dari tuntunan agama, kebodohan dan pergaulan tidak sehat. Hal-hal itu juga menghambat untuk menjadikan keluarga yang sakinah tadi. Yang G, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah, yaitu kita harus selalu bersyukur atas apa saja yang ada dalam keluarga tersebut. Jadi ketika misal ekonomi masih tipis, kita harus tetap bersyukur supaya keluarganya tersebut tidak mudah mengeluh. Yang kedua ada senantiasa bersabar ketika ditimpa kesusahan, selalu bermusyawarah saat mengambil keputusan, yaitu keluarga itu ibarat forum. Ketika ada masalah maka harus dengan musyawarah untuk keputusannya dan saling menasihati dan saling memaafkan. Itu makalah dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.